Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sahabat Kang Asep Hidayat semua dimanapun berada. Oh ya sahabat semuanya, di awal tahun baru ini, semoga saja kita semuanya selalu dalam lindungan Allah. Dimudahkan rezeki kita, dimudahkan segala urusan-urusan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, pertemuan kali ini kembali Kang Asep akan melanjutkan cerita yang sebelumnya, yaitu misteri gadis penunggu jembatan gantung. Langsung saja kita ke bagian ceritanya, namun seperti biasa, yuk kita membaca Bismillahirrohmanirrohim. Inilah selengkapnya. Serasa jantungnya ditarik paksa tatkala ia melihat seraut wajah yang sungguh tak sedap dipandang, bahkan mengerikan. Dengan kedua mata yang hitam tanpa kelopak mata itu, mulut tanpa bibir menyeringai, memamerkan barisan gigi hitam yang runcing. Sesaat Pak Tio bagai terhipnotis, seakan dipaksa untuk terus memandang makhluk mengerikan yang tengah berada di atas tubuh Sony. Namun sesaat kemudian, seperti ada yang menyadarkannya, Pak Tio beristighfar seraya menjauhi celah dinding kamar Sony dan mengajak yang lainnya pergi dari tempat itu dengan segera. Pak Tio dan Ajis berjalan dengan cepat menembus kegelapan, sementara Warman dan Ujang ketinggalan jauh di belakang dengan pikiran bingung karena tidak tahu apa yang terjadi. Seakan baru menyadari dua warganya ketinggalan, Pak Tio sejenak menghentikan langkahnya dan berteriak memanggil Ajis dan Ujang agar segera. "Ayo cepat jalannya!" panggil Pak Tio khawatir. Mendengar teriakan Pak Tio memanggil, Ujang dan Warman berlari menyusul Pak Tio dan Ajis. Tanpa menunggu Ujang dan Warman, Pak Tio kembali melanjutkan langkah yang bertujuan kembali ke pos ronda. Namun tiba-tiba saja Ujang berteriak dengan keras, "Pak Tio, awas!" Demikian teriaknya. Ya, dari belakang Pak Tio, tepatnya di atas kepala, ada sesuatu yang melayang berwarna putih bak seekor elang hendak menerkam Pak Tio. Mendengar teriakan Ujang, refleks Pak Tio menengadah ke atas. Selain itu juga ia merasakan ada hembusan angin dingin di tengkuknya. Menyadari ada sesuatu yang menyerang, walau ia belum tahu apa. Pak Tio berusaha mengelak dan sekaligus menepis cengkeraman itu sembari bertakbir. Karena terkejut juga jalan dalam keadaan becek, Pak Tio terpeleset dan terjatuh di tanah. Melihat Pak Tio terjatuh, Ajis berusaha menolong dan membantu Pak Tio berdiri. Baru saja dapat berdiri dan menguasai diri, tiba-tiba saja terdengar suara tawa yang sungguh membuat bergidik ngeri bagi yang mendengarnya. Saat itu terlihat ada sosok perempuan. Kembali Pak Tio dan yang lainnya beristighfar, terutama Ujang dan Warman yang memang belum mengetahui siapa perempuan menyeramkan itu. Walau terkejut melihat apa yang baru saja telah menyerangnya, Pak Tio berusaha untuk tenang. Lalu ia berbisik kepada Ajis yang saat itu berada di dekatnya. "Pak Ajis, kasih tahu yang lain
untuk menjauh sedikit. Biar saya yang coba menghadapinya. Tapi Pak, ucap Ajis khawatir. Udah, jangan bantah. Ikuti saja perintah saya. Pungkas Pak Tio singkat, seraya melangkah mendekati sosok perempuan di hadapannya dan berhenti kira-kira 3 meter di hadapan sosok perempuan itu. Tak ada pilihan bagi Ajis selain mengikuti perintah Pak Tio. Ia mendekati kedua temannya untuk menjauh, namun mereka tak pula pergi terlalu jauh. Mereka tetap mengawasi Pak Tio yang tengah menghadapi sosok perempuan itu. Salimah, kenapa engkau masih terus menjadikan warga desa ini jadi korban? Apa salah kami kepadamu dan apa yang kamu inginkan dari kami? Ucap Pak Tio bertanya kepada sosok itu yang sepertinya Pak Tio mengenali sosok perempuan itu dengan baik. Mendapat pertanyaan dari Pak Tio, sosok perempuan itu hanya diam, tak bergeming, namun samar terdengar suara geraman dari mulutnya. Lalu terdengar ia berkata, walau mulutnya terlihat tak bergerak, itu urusanku, dan aku tidak mau ada yang mencoba menggangguku, apalagi menghalangi. Jika di antara kalian ada yang coba menghalangi, maka harus mati. Termasuk kamu Tio, karena kamu sudah menggangguku. Demikian ucapnya ketus. Mendengar ucapan Salimah, Pak Tio sangat terkejut. Lalu kembali ia berkata, oh, jadi Sarman dengan Sardi juga yang lainnya mati karena kamu bunuh? Iya, Salimah. Sungguh biadab kamu, Salimah. Demikian ucap Pak Tio seketika merasa geram. Iya, aku yang bunuh dan sekarang giliranmu, sambung Salimah seraya bergerak melayang dengan cepat ke arah Pak Tio. Melihat Salimah bergerak cepat ke arahnya, Pak Tio yang memang bersikap siaga tak kalah cepat, berusaha menghindari ke kiri dan ke kanan. Sesekali ia membalas serangan Salimah hingga terjadi serang menyerang. Pak Tio yang dikenal sebagai salah satu tokoh masyarakat sebagai imam masjid juga memiliki kemampuan supranatural. Terlihat tenang ketika menghadapi serangan dari Salimah. Mulutnya terus membaca ayat-ayat suci Al-Quran hingga tangan kanan Pak Tio menghantam telak ke bagian punggung Salimah. Salimah menjerit dan terdorong kuat. Lalu wuss, Salimah melayang dengan cepat meninggalkan Pak Tio sembari tertawa ngikik. Namun sempat Pak Tio mendengar Salimah berkata, tunggu pembalasanku, Tio. Sesaat Salimah pergi, Pak Tio hanya berdiri mematung dan menghela nafas berat. Tubuhnya terlihat basah dengan keringat dingin walau saat itu tengah hujan gerimis. Pak Tio, Bapak baik-baik saja kan? Terdengar oleh Pak Tio. Ajis memanggilnya dengan setengah berteriak, mengkhawatirkan. Pak Tio tidak langsung menjawab, masih dengan posisi memandang ke arah perginya Salimah. Pak Tio terlihat mengusap kedua matanya. Ya, saat itu Pak Tio tengah menangis. Walau hanya dia sendiri yang tahu mengapa saat itu menangis. Setelah dapat menguasai diri, perlahan Pak Tio membalikkan badan dan berkata, iya Jis,
Saya baik-baik saja, jawabnya singkat, sembari melangkah menghampiri Ajis dan yang lainnya. Kemudian mereka kembali ke pos ronda. Di pos ronda, mereka duduk ngariung. Namun Pak Tio mengingatkan kepada 3 rekannya agar tetap waspada. Sebelum akhirnya ia memulai cerita. Bapak-bapak, sepertinya apa yang telah menimpa desa kita akhir-akhir ini sudah terjawab. Sekarang tinggal bagaimana caranya kita mencari solusi. Demikian Pak Tio mengawali obrolannya. Maksud Pak Tio tentang kematian Sardi dan yang lainnya ya? Tanya Ujang menebak. Benar Pak, jawab Pak Tio singkat sembari mengangguk pasti. Singkat cerita, Pak Tio menceritakan apa yang ia ketahui dan menyampaikan tentang keyakinannya apa penyebab kematian beberapa orang pria di desa tersebut. Walau ada yang ia tutupi, yakni siapa sebenarnya Salimah itu. Setelah mendengar cerita dari Pak Tio, ketiga rekan Pak Tio mengangguk mengerti. Namun kembali Ujang bertanya, "Maaf Pak Tio, sebenarnya siapa makhluk itu dan mengapa juga makhluk itu bisa bersama Pak Sony? Bahkan siapapun yang memergoki makhluk itu sedang berbuat mesum dibunuhnya." Demikian tanyanya beruntun. Mendapat pertanyaan beruntun dari Ujang, tentu saja Pak Tio menjadi bingung. Lalu ia berkata, "Saya sendiri belum tahu Pak. Insya Allah saya akan cari tahu secepatnya. Tapi saya mohon, kejadian malam ini untuk sementara cukup kita saja yang tahu ya. Karena kalau sampai warga lain tahu, saya khawatir warga jadi ketakutan. Serta Pak Sony jadi sasaran amarah warga. Kasihan Pak Sony, beliau juga korban." Ucap Pak Tio mengakhiri cerita dengan pesan, "Malam ini kita di sini saja. Setelah azan subuh baru kita pulang ya. Saya khawatir kalau pulang sekarang akan ada hal yang tak diinginkan terjadi." Sambung Pak Tio lagi. Singkat cerita, seusai melaksanakan sholat fardu subuh, Pak Tio sarapan, lalu ia pamit kepada istrinya. "Bu, Bapak pagi ini mau ke desa sebelah. Bapak mau ketemu sama Toaf." Demikian pamitnya. "Loh, Bapak kan baru pulang dari ngeronda. Sebaiknya Bapak istirahat dulu ya." "Iya Bu, sebenarnya Bapak juga lelah. Tapi ini sangat penting sekali. Dan Bapak harus segera menjumpai beliau pagi ini juga Bu." Ucap Pak Tio memberi alasan tanpa berniat memberitahukan apa tujuan hendak menjumpai Toaf. "Ya sudah, kalau memang keperluannya mendesak, Bapak hati-hati saja ya di jalan dan segera pulang kalau sudah selesai urusannya." Jawab istrinya memahami atas keputusan Pak Tio. Akhirnya Pak Tio berangkat menuju desa sebelah dengan menggunakan sampan dayung. Memang tidaklah jauh letak desa tersebut, namun lumayan melelahkan jika menggunakan sampan kayu atau dayung. Apalagi saat itu ia tengah lelah. Namun tak ada pilihan, ia tetap harus ke sana. Singkat cerita, Pak Tio tiba di sebuah desa kecil di pinggiran sungai.
yang kebetulan rumah tujuannya berada di tepi sungai itu. Setelah menambatkan sampannya, Patio langsung naik ke pelantar rumah itu dan mengucapkan salam. "Assalamualaikum, Tok," ucapnya. Lalu tak berselang lama, seseorang menjawab dari dalam dan membukakan pintu. Terlihat seorang laki-laki tua dan bungkuk yang membukakan pintu itu. Dialah Toab. Toab tersenyum melihat Pak Tio yang datang. Engkau rupanya, Tio. Ayolah masuk," sambutnya dan mempersilahkan untuk masuk. Pak Tio membalas senyum dan langsung menyalami serta mencium tangan Toab. Bersambung. Bagaimana kisah selanjutnya? Ikuti terusnya di bagian akhir atau tamat. Kang Asep haturkan banyak terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.